Jadi kalau versi di sini itu wajib ya membasuh bagian dalam dari lubang-lubang. Mau itu nyampe ke kulit atau enggak? Itu lubangnya. Tapi kalau tadi menurut Imam Juwaini ketika lubang itu nyampe di kulit baru Tidak nyampe ke daging. tidak nyampe ke daging, maaf, tidak nyampe ke daging. Itu baru yang wajib dihilangkan. Tapi kalau tidak nyampe kepada daging, itu baru yang wajib dihilangkan. Gitu. Oke, diulangi deh, di sisa paham ya. Lam yas Itu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Ya. Kan naz'ati wal bayadil ladzi wara'al uduni. Jadi kalau misalkan ngusap ya. Tapi karena rambutnya itu keren gitu kan. Nggak boleh kena air, nggak mau kena air. Pakai minyak tehnya. Jadi tangannya mau dimasukin ke air. Terus diusapkan ke sini. Sah atau mah? Ya. Basyarin atau sya'rin fi hadihi, baik yang berupa kulit atau berupa rambut selagi dalam batasan kepala. Jadi mau di belakang tak misalkan di sini ya. Tapi jangan gondrong, kalau gondrong nggak bisa. Kalau gondrong dan keluar gitu ya dari batasan kepala itu nggak bisa. Botak bisa tak? Bisa baik. Botak mas. Tangannya dikairin, kemudian diusapnya di sini, atau sah-sah aja mah. Ya kan? Mau di mana lagi? Di sini, ya bisa, atau di sini nggak bisa, atau di tengah bahkan bisa, gitu. Nah, walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayah, meskipun sebagian dari satu helai rambut, jadi bukan 3 berarti 1 cukup. Jadi misalkan rambutnya panjang, seret, ya kan? Kemudian cuma satu ini doang, satu jari, gitu doang. Kan nggak lengkap satu ini, nggak lengkap satu rambut. Sah baik, tamah. Kenapa lil ayat? Karena kemutlakan ayat. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepada kepala-kepala kalian, gitu. Wamsahu biru'usikum. Dari temenan kepala batu dulu siapa ya? Qala al-Baghawi ini famsahu bi ru'usikum, ini wajud dalalahnya atau istidlalnya itu wa wajud dalalatiha al-iktifai bi mashil bat annal ba'a idza dakhalat ala muta'addidin kama fil ayah yakunu litab'id. Jadi dari sisi bahasa, karena ba bi ru'usikum, ba kan aslinya itu lil ilsaq ya. Lil ilsaq itu nempel. Ketika ba masuk kepada jama bi ru'usikum yang kemudian jama itu diidhofakan, maka faedah dari ba itu adalah litab'id, untuk sebagian. Berarti sebagian kepala. Dan ketika kita ini ngambil satu bagian dari rambut, meskipun satu bagian doang, itu udah masuk dalam kategori kepala, dan itu sah menurut Imam Syafi'i. Betul, udah sebagian. Oke. Kemudian Qala al-Baghawi, sebelum ke sana, coba di sini versinya Imam Nawawi ya, kumaha ya. Menurut Imam Nawawi, lawatan lah. Dua, tiga, empat. Baru amarin ya. Qala ta'ala amsahu bi ru'usikum ya, warwa muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah. Rasulullah itu cuma mengusap ubun-ubun doang dan di udengnya Rasul. Riwayat Imam Muslim ya. Waqtafa bi mashil ba'di fi ma dzukir, dan Rasulullah hanya mencukupkan diri untuk mengusap sebagian doang.
Li'annahu al-mafhum min al-masih indal itlaq. Karena itulah yang difahami dari pengusapan yang di dalam redaksi ayat. Walam yakul ahadun biwujubi khususin nasiyah wa hiya sya'rul ladzi baina an-naz'atain wal iktifa' biha yamna'u wujubal isti'ab. Wis, perdebatan guys ya. Dan salah seorang ulama itu tidak ada yang menyatakan wajibnya atau khusus mengusap atau pengusapan itu wajib khusus kepada ubun-ubun doang, enggak ada. Tuh kan? Terus wal asahhu jawazu ghuslihi wa jawazu wat ilyad bila maddin. Terus bas, segitu doang. Kurang iya. Kurang panjang ya. Kurang lengkap. Kalau Al-Baghawi yang bagi, nah menurut Imam Baghawi itu rada mengkritisi gitu Imam Baghawi lah. Jadi kata Imam Baghawi, yang bagi alla yujzi'a aqallu min qadrin nasiyah. Kalau yang diusap itu kurang dari kadar sampai ubun-ubun, jadi kalau cuma tadi sehelai rambut doang, itu pantasnya mah nggak sah itu, kata Imam Baghawi ya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah minha. Ya karena Rasulullah itu tidak mengusap kepala kurang dari kadar ubun-ubun. Padahal tadi redaksinya kan tidak begitu jelas. Rasulullah mengusap ubun-ubun dan udengnya. Jadi kan nggak harus gini, bus gitu enggak. Ya, nanti basah nanti udengnya. Oke. Terus wahwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dan ini adalah riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wal masyhur anhu wujubu masir rubai, dan yang pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah itu adalah pembasuhan seperempat. Tuh. Nah di sini ya meskipun bukan mazhabnya Abu Hanifah ya, tapi ini sama kitabnya Syadul Wahab Asy-Syarani yang namanya Al-Mizanul Kubra tentang fikih ini. Fikih muqaron, fikih perbandingan. Oke. Wa min dzalika qaulul Imam Malik wa Ahmad fi adhhari riwayati anhu biwujubi mashi jami'ir ra'si fil wudu. Kalau pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad itu harus mengusap seluruh bagian kepala dalam wudu ya. Dua imam itu berarti Imam Malik dan Ahmad. Ma qauli Abi Hanifah wa Syafi'i biwujubil ba'di faqat, sementara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu yang wajib adalah sebagian. Kalau Imam Syafi'i itu hanya satu helai rambut cukup. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu harus seperempat. Ya kan? Wa huwa rubur ra'si wa yakunu dzalika bi salasatin min asabi'i hatta law masaha ra'sahu bi usbu'aini la yakfi. Tapi harus dengan tiga jari. La yata'ayyanu ya. Al-mashu bil yad. Kayak mana tadi? Oh, itu mah Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i la yata'ayyanul mashu bil yad fal awwal musyaddid wa tsani fihi ba'du tasydid wa tsalitsu fihi takhfif. Nah, lah. Berarti pendapat pertama Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan harus semuanya. Itu berarti musyaddid. Pendapat yang berat. Terus yang kedua, mazhab Imam Abu Hanifah di dalamnya terdapat sebagian pemberatan. Kemudian pendapatnya Imam Syafi'i itu adalah fihi takhfif, pendapat yang di dalamnya terdapat keringanan gitu. Alasannya apa? Wajhul awal, yang alasan yang pertama, alasan dari Imam Malik dan Ahmad, al-akhdhu bil ihtiyat, yaitu mengambil kehati-hatian. Fayamsahu jami'a mahallir riyasah allati indal mutawaddi liyakhruja anil kibril ladzi fi dhimniha. Oh. Fikih tapi ngarahna ke tasawuf. Mengambil sikap kehati-hatian sehingga yang diusap itu adalah semua tempat riasah, semua tempat yang manusia itu menginginkan menjadi pimpinan. Komandan. Di mana komandan?
Yang ada di sisi orang yang berwudu. Supaya apa? Supaya ketika diusap sebagian kepala, dia itu akan keluar dari sifat kibir yang ada di sifat kesombongan yang ada di kepala. Gitu. Wa yumkinu, sehingga ketika setelah keluar dari kesombongan itu, maka dia akan masuk ke dalam hadratullah fi sholat. Ketika sholat, dia masuk dalam dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi fa inna man kana indahu mithqalu dzarratin min kibrin la yumkinu min dukhulihil jannah yaumal qiyamah. Ya, karena memang seseorang yang sedikit memiliki sifat kesombongan itu tidak mungkin akan masuk surga pada hari kiamat nanti. Ya kan? Sementara sholat itu kan dimensi Allah Ta'ala yang khusus gitu. Ya, begitu juga dengan masuk surga, dua hal itu adalah dua hal yang kurang lebih sama. Nah, sementara pendapat dari yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu hanya sebagian, bahwa annal abda la yumkinuhul khuruju anir riyasati bil kulliyah, bahwasanya seorang hamba itu tidak mungkin terlepas dari sifat menjadi komandan. Gak mungkin bisa lepas, meskipun sedikit pasti ayat gitu. Sehingga apa? Sehingga li'annahu, atau alasannya apa? Li'annahu la budda an ya'mura ghairahu aw yanhahu wa dzalika riyasatnya. Karena yang namanya manusia itu bisa menyuruh atau disuruh. Itu kan? Atau dia bisa memerintahkan orang lain atau melarang orang lain, dan itu adalah bagian daripada riasa. Kepemimpinan tanya. Terus wa juman yakul bi wujubi mashiru bir ra's faqat ar-rahmatu bil awam. Fa inna ghalibahum yaglibu alaihi riyasah, dan seterusnya. Jadi ini fikih rasa tasawuf. Jadi campur sari. Nah, tapi ngena. Jadi kemarin ketika dalam pembahasan ini apa niat ya? Ada yang ketinggalan itu. Bahwa niat memang di mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah fardu. Nah, kalau di mazhab Imam Malik, di mazhab Imam Abu Hanifah itu istilahnya adalah wajib. Jadi beda antara fardu dengan wajib. Kalau kita kan antara fardu dengan wajib ya sama, ya kan? Kalau mazhab Imam Malik beda. Kalau yang fardu itu adalah satu hukum yang diambil dari sebuah dalil yang faedahnya itu yang sifatnya adalah pasti, yaitu dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir. Tapi kalau ketika sebuah hukum itu dihasilkan dari dalil, tapi dalil tersebut bukan dari ayat Nabi Al-Quran atau bukan dari hadis Nabi yang mutawatir, yaitu hadis ahad, maka hukum itu sifatnya adalah wajib. Jadi beda antara wajib dengan fardu. Sementara Imam Abu Hanifah itu sendiri tetap mengatakan bahwasanya niat itu hukumnya adalah wajib. Itu ya. Yang sarwa bait asli naita. Beda na wajib jeung fardu. Tadi. Mama talafu min qaul kafatul ulama. Nah, qaul Imam Abu Hanifah la yaftakil wudu wal ghusl al niyah bi khilafi tayammum. Terus wa wajhu dalilil awal wajhu istisna ila Abu Hanifah tayammum. Oke. Oke, itu sekelas dari mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tidak boleh sama tuh ya. Lanjut mal ya. Lanjut. Lanjut deh. Ali malah langsung baik temennya. Saru orang candahar li deh. Orang candahar orang Tadi sama kan baik. nah, kayak baik. Oh. Terus wa khamisuha. Nah, itu mengenai rukun yang keempat, fardu yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, tapi kalau pendapatnya Imam Baghawi berarti kan apa sedikit ada kecondongan kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Gitu kan. Meskipun oleh ini Syahib I'anatul Talibin Syekh Bakri Syato mengatakan bahwa pendapat ini lemah. Dhaifun mukhalifun lil ijma'. Dhaif pendapatnya lemah, kemudian menentang ijma'. Atau ijma' dari mana, Bos? Kecuali ijma' apa namanya, ijma' mazhab Syafi'i atau beda lagi sama ijma' ulama Syafi'i beda lagi sama itu, nggak dianggap ijma' tuh. Oke, tetap
Wa khamisuha ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin. Fardu yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki dengan mata kaki dari setiap masing-masing kaki. Lil ayah karena ayat. Jadi ayatnya wa arjulakum ilal ka'bain. Atofnya faghsilu wujuhakum waghsilu arjulakum gitu. Ayah au mashu khuffayhima bisyuruti, atau ketika tidak dibasuh tapi boleh untuk mengusapnya dengan air ketika kita ini menggunakan sepatu. Sepatu bengges khuf eta. Jadi kalau diartikan khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang kuat dipakai jalan dan seterusnya. Atau sarobe sepatunya. Sarobe sepatu sarobe. Berarti ketika kita ini mau sholat, tapi tidak mau melepas sepatu misalkan, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bagi. Kita itu mau sholat, tapi kita itu nggak mau melepas sepatu, tapi ulah di masjid, ulah di jero masjidnya, bicarekeun. Misalnya di pinggir jalan atau di hutan atau di mana gitulah. Kita pengen sholat, tapi nggak mau melepas sepatu ketika wudhu ya, nggak mau dibasuh nih kaki. Maka nggak masalah. Jadi karena sepatu kita itu kuat ya, kemudian kita mengusapnya pakai air seperti kita mengusap kepala, bisa ya tak? Nanti ada pembahasan khusus ya mengenai mengusap sepatu, muzah ya. Sepatu bengges diartikan sepatu bengges, sepatu nu kuat ya. Liar mandiri mau enggak? Sepatu bot gitulah. Wa yajibu ghuslu batini thukbin wa syakin, dan wajib membasuh bagian dalam dari lubang dan juga retakan. Tanyaannya. Di taras kamarita ya. Dan wajib membasuh bagian dalam dari lubang-lubang dan juga dari retakan di kaki. Eta kudu eta. Mahalum malam yakun lahuma ghaurun fil lahm. Fa in kana lahuma dzalika lam yajib illa ghuslu ma dhahara min ats-suqab wa syaq. Kalau suqab itu bulat, kalau syak itu lebar atau panjang. Goreng kamu dulu ya. Kaki kamu dulu. Siap. Lanjut ya. Setengah dikit cinta mah. Subhanallah. Kemana sih? Mana? Ayah kadaharan be ieu nya, Bu. Cang gitu. Beda. Barokah. Sakit. Ini ngabe? Kagok. Bos naon ya bosnya? Cak. Sekali Messi. Bos. Ini mah. Perintah sopan ya. Aduh. Terus Apa ini? wa yajibu izalatu ma fi syuqukir rijlaini min ainin kasyam'in wa hanna'in. Tapi kalau di sini nih permasalahannya beda ini. Jadi yang wajib dihilangkan itu adalah yang permasalahan lubang-lubang tadi itu ketika mana lubang-lubang tadi itu dapat menghalangi meratanya air. Ya, dapat menghalangi meratanya air. Dari apa? Misalnya soal kalau ada lilin gitu. Atau kalau ada pacarnya gitu. Nah. Terus qalal Juwaini illam yasil ilal lahmi, ketika retakan-retakan tadi atau lubang-lubang tadi itu tidak sampai kepada daging, illam yasil. Yang wajib itu adalah ketika retakan tadi tidak sampai pada daging. Wa yuhmalu ala ma idza kana fil lahmi wawrun. Dan itu diarahkan ketika di dalam dagingnya itu terdapat non-wawr. Penghalang bengges. Ahdan mimma marra al majmu wala athara liduhnin zaid. Dan tidak ada pengaruh bagi
faslin ya. Walau nuhannain wa yajibu izalatu ma tahtal azfari min wasakhin yamna'u usulal ma. Bos. Segitu doang lah. Kurang panjangnya. Kurang panjang itu pembahasannya ya. Masa gitu doang. Lumayan baik lah. Non tadi. Jadi kalau versi di sini itu wajib ya membasuh bagian dalam dari lubang-lubang. Mau itu nyampe ke kulit atau enggak? Itu lubangnya. Tapi kalau tadi menurut Imam Juwaini ketika lubang itu nyampe di kulit baru. Tidak nyampe ke daging. Tidak nyampe ke daging, maaf, tidak nyampe ke daging. Itu baru yang wajib dihilangkan. Tapi kalau tidak nyampe kepada daging, itu baru yang wajib dihilangkan. Gitu. Oke, diulang itu di sisa paham ya. Lam yasil ilal lahm. Berarti kalau nyampe ke daging, lubangnya itu nggak wajib dihilangkan. Artinya nggak wajib diratakan sampai mendalam gitu, enggak. Tapi kalau nggak nyampe ke daging, itu baru wajib dihilangkan. Itu. Nah, berarti di sini yang mengatakan wajibu ghuslu batini thuqabin wasyakin itu ada sedikit rincian. Tidak mutlak seperti ini. Ya kan namanya orang di sawah gitu khususnya ya. Ini yang pada retak. Pada retak kemudian ada item-itemnya itu man. Ya kan, bahkan disikat pun belum tentu bersih. Itu kan? Ya otomatis hal yang seperti itu zahirnya doang. Nggak wajib batinnya. Karena itu jelas nyampe daging tuh mah. Bukan termasuk Kulit. Daging kan di bawah kulit kan. Terus Faraon lau dakhalat syaukatun fi rijlihi, ketika ada satu duri masuk ke dalam kakinya dan sebagiannya itu terlihat. Wajabakal waha, maka wajib untuk mencabutnya. Wa ghuslu mahaliha, dan wajib membasuh tempat dari tadi yang terkena duri. Kenapa? Li'annahu shara fi hukmi dzahir, ya karena dia sudah menjadi hukum zahir. Sehingga fa in istatarat kulluha permasalahan lain, dan adapun ketika daging itu sudah masuk duri itu sudah masuk ke dalam kulit, semuanya udah, maka syarat fi hukmil batin, maka hukumnya itu menjadi hukum bagian dalam, bagian daging, dan gak wajib untuk dibasuh sampai ke dalam. Fayasihhu wudu'uhu, maka sah wudu'nya gitu, ma'wujudiha kama tasihhu sholatuhu. Falau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi, ketika seseorang itu memiliki cacar atau kulitnya itu nanahan lah, atau apa biasanya doang aleman teh bisul kan di dalam ada nanah tuh. Sisul hewan. Nah itu nggak wajib untuk dibasuh sampai ke dalam, enggak. Zahir doang tambah. Lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq, selagi dia itu nggak pecah. Fa in tashaqqaqa wajaba ghuslu batinihi ma lam yartatik. Ketika pecah, maka wajib untuk membasuh bagian dalamnya selagi tidak menjadi daging. Rotak itu kan daging kan? Menjadi daging. Malam yaltahim wa yaltaim ba'dan fitahihi wa tasyakkukihi. Ya. Ini jelas, berarti kesimpulannya ketika duri masuk ke kaki atau masuk ke bagian anggota wudhu yang lain dan sebagian yang terlihat, maka duri itu wajib dicabut ya, dan membasuh tempat masuknya duri itu dengan air. Kumaha mun getihan, nyeri. Atau darurat meureun gitu. Ulah sampai ka jero-jero bisi darurat gitu, bisi bahaya madorot gitu.
Terus mana tadi? Kalau masuk ke dalam daging semuanya baru nggak wajib untuk membasuh duri itu. Artinya air nggak harus sampai ke dalam, gitu. Nah kemudian masalah lain ketika ada seseorang yang terkena penyakit cacar, itu nggak wajib untuk membasuh sampai ke dalam, nggak, ya kan? Selagi tidak pecah. Tapi kalau pecah, wajib untuk air itu sampai ke bagian yang dalam. Tambihun, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Duri itu walaupun kecil ya, namanya duri ya, Nyerilah. di telapak kaki. Oh. Kalau jalan terasa, kalau diambil sulit, karena saya yang kecilnya. Kayak duri salak yang paling kecil, Oh. diambil sulit, nggak kelihatan. Tapi kalau jalan terasa, nggak ada nyeri. Di mana yang Solusinya. ini mau diambil nggak kelihatan, kan? Nggak diambil kalau jalan keras. Atau kembali lagi kepada kaidah ini, apa namanya kaidah fikih itu. Tidak cara menghormat pada Al-maisur la yaskutu bil maksur. Satu hal yang mudah itu tidak akan gugur dengan adanya sesuatu yang sulit. Artinya apa? Yang mudah aja yang dipakai, Bos. Aduh, rek dia mentekati ngalipan, dicabut, lutik jasa. Tuh kan. Sementara kalau nggak dicabut, kalau jalan mah kerasa sakit. Sebagian ya, Itu. ada yang lebih berat menurut secara akal ya, dibagi dengan menghalangi wudhu. Kan kalau di daerah kita itu banyak petani sawah, rumput itu kan bergetah sehingga sebelah sujud itu kelihatan kadang-kadang. Jadi imam lagi getah rumputnya Hijau tanya di telapak kaki. ya, hitam sampai Hitam bahkannya. itu mengganggu di anggota wudhu seperti itu. Betul lah, Bang. Betul. Karena kan udah dibasuh dan meskipun digosok tetap baik hidung baik kan? Atau tengah Tapi ada ketaruhannya. Hah? Kalau pakai sabun, colet, gosok kan dari pasir atau dengan daun asem-asem itu. Ada kan di daerah tema daun asem-asem itu bersih sih. Atau nggak keburu merembah? Jadi apa? Ya kacang, mungkin. Bekas ya. Heeh. Itu mah asar disebutnya. Ya, itu mah tekunan naon. Jadi seperti pacar tadi ya, kalau dalam permasalahan sebelumnya seperti Nanta tadi, yang paslin. Nah, paslin zatiahnya dihilangin, maksudnya ainnya, bendanya dihilangin, otomatis kan tetap kan unsur minyaknya tetap ada kan, nggak bisa hilang ya. Kalau kayak gitu tetap sah, Bah. Nah, maka untuk getah rumput itu mah sama aja kan. Ya, sarwana yang tukang nyawah teh kan. Bersih kita kalau bersihkan hidung baik tahu. Iya. Itu kita terkena. Kan kudu disikatan atau harus pakai apa asam-asaman. Bersihkan kulitnya banyak gitu. Terus kalau tahu itu gimana? Wih, Anggos. Tiga. Padahal ada itu, ahli itu ada tuh kan waktu nanya ya. Ada mana nas ongkoh nu nanya kan. Dia yang nanya kalau masalah teman. Kan dia sendiri yang nanya itu. Aduh. Ayah pertanyaan lain deh. Kita Masuk. Masuk. Membasuh tiga kali. Namun kalau ada ini kita dulu. Bahkan katanya ya sepentingan itu ada air yang mustahil. Itu bertukar, tapi diputarnya kembali kita dia termuda. Nah ini kedua, ketika untuk menurunkan beberapa lagi menjadi kita
Itu sama di balik. Ah. Siap. Pertanyaan yang kedua, atau sah baik, tenang, nggak masalah, meskipun dibolak-balik ya. Rek tengah heula tah. Baru ke atas atau ke bawah gitu ya. Atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sah-sah aja, nggak masalah tuh, nggak harus urut dari ini, dari bawah, dari tangan ke sikut, nggak ada keharusan. Nah terus tadi, nah itu perlu diperjelas lagi, air mustamalnya bisa menghukumi mustamal dari mana nih? Enggak, maksudnya wadah airnya gimana, gambaran airnya itu? Jadi air itu dikatakan mustamal ketika air sudah terpisah dari anggota, gitu. Jadi misalkan membasuh muka, cus, netes, nah itu anu ngaranna mustamal, basuhan pertama. Kalau basuhan kedua dan ketiga nggak masuk kategori mustamal. Nah berarti selagi di muka nggak mustamal. Nah, meskipun kemarin ada pilihan tanya bahwa hukum mustamal itu nggak berlaku, sebenarnya nggak ada. Menurut madhab qadim, madhab Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Malik, gitu kan, dan itu silahkan dipakai gitu kan. Seperti apa yang difatwakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru beliau ulama Mekah, dan juga yang itu kalau nggak salah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, gurunya ini juga gurunya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Gitu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attas itu satu seperguruan. Gitu. Ini umpah suku. Sunahnya tayamun, sunahnya kanan dulu, baru ke kiri. Bukan kanannya. Anu kanan, anu kiri, kanan. Oh, nggak ada aturan juga atau mah bebas. Jadi meskipun apa namanya, meskipun disiram jos gitu ya, atau ada keran langsung, meskipun nggak diusap pakai tangan tuh nggak masalah. Kalau yang ini Ente, yang penting rata. ya ini kan kita mah kalau Ya. usap itu kita mah rasanya perasaan nggak enak. Itu gimana masing-masing, Mbak. Karena kaki kayak mekeret. Jadi gimana keyakinan masing-masing itu mah. Jadi sekiranya kalau cuman sekedar dipakai keran, kemudian dia merasa bahwa itu sudah cukup, sudah rata, itu cukup. Dan nggak harus memeriksa, kena hente gitu, hente. Nah, Ada cerita nih. Tapi kan dengan nyata. Saya namanya Dayu. Dia itu kalau ngambil air setahu saya coba di kolam itu dan kolam gede. Udah pas dia ke Mekah di sana ada kolam gede. Pas ke dia narik ke sana. Sekarang sumur. iya. Jadi ada yang begitu. Dong yang Honda mente ya. Selalu gue enggak. Kalau di dia sedang tim muda. Baru ke Mekah masih kayak itu di Masjidil Haram. Jadi di masih kayak dibuka kan. Barang aja udah jadi dibuka dan dibuat nyari. Buat bulat itu. Jadi kayak ini, Bang, kayak Allah Ta'ala nyari tuh. Allah Ta'ala terima gitu. Jadi harus mata ada meskipun dalam membasuh anggota wudhu. Oh, gor itu lipatan ya, gor itu lipatan. Jadi kata di sini masalah juga baik sahnya bermahrumah. Yajibu fi nahwi syukuki isalul ma ila jami' imam fi mahallil fardi minal ghori alladhi lam yastatir. Wajib untuk membasuh semua bagian-bagian pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan anggota badan yang retak
untuk menyampaikan air atau mengatakan air ke semua bagian dari anggota yang fardu, dari anggota-anggota yang terlipat. Berarti tadi misalkan kan beda-beda tuh jari kaki ya, ada yang rapat sebagian orang mah, ada yang biasa enggak mekar gitu. Jadi kalau yang rapat itu kalau versi ini versi bamahromah wajib untuk disela-selai, meskipun menyela-nyela anggota badan itu sunnah, nanti di pembahasan mengenai sunnah-sunnahnya wudhu. Minal ghairi alladzi lam yastatir wa izalatu ma udhiba fihi, atau sesuatu dan menghilangkan segala sesuatu yang dicairkan atau dilebur di dalam anggota wudhu. Contohnya seperti lilin atau saminin, maniin min isolil ma, saminin atau minyak samin, nama minyak itu mah, yang dapat mencegah meratanya air ke kulit, malamnya silil lahma, selagi tidak nyampe kepada daging. Jadi tadi kembali lagi itu pecahan-pecahan ya, atau retakan-retakan misalkan di kaki khususnya, ketika tidak nyampe daging itu berarti wajib masuk ke dalam itu airnya. Tapi kalau nyampe ke daging atau enggak sewajib, dohir doang yang wajib mah. Terus wajibu aidan izalatu ma khita bihi syak mimma yamna'u usulal ma'i ila mahalil fardi malam yastatir. Sama juga anggota ketika ada jahitan ya, dan jahitannya itu dohir, maka yang dohir aja yang di bacaan kajian akan sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah fi kitabih Fathul Mu'in ila an qala wa rabi'uha mashuba di ra'sihi, lan utawi kang kaping papat iku ngusap sebagian kepalane murid. Kepalane murid bela, kepalane wong, sirahe wong. Karena sering murid. Asabuna murid baik. Duka ya halaman berapa Ustaz? Yang beda ya mentah fotokopian Pak. 6. Aman genap. Warabi wahalan utawi kang kaping papate furudul wudu iku mashuba di ra'sihi, iku ngusap sebagian kepalane man. Kan nazaati kaya dene nan kamarin nazaati Ustaz, lupa lah di iya. Hah? Kecentum. Iya benar, iyalah. Pelipis hari ya nanti pelipisnya. Nah, benar kan pelipis mah iya. Wal bayadil ladzi wara al uduni, lan putih alladzi wara al uduni kang tetep ing dalem samburine kuping. Basharon apane basharon kulite basharon au sya'ron. Basharin rupane kulit au sya'rin utawa rambut. Fi nanti ya penjelasan maksudnya. Fi hadihi walau ba'da sya'ratin. Fi itu ke bawah malah ya. Oh, ke bawah malah putih itu.
fi haddihi ya. Ing dalam batasane udun batasane sirah. Batasane sirah. Walau ba'da sya'ratin lan senajan sebagian rambut wahidatin kang siji lil ayati krono ayat ya wamsahu biruusikum tanya. Kala ngucap sapal Bagawi Imam Bagawi yang bagi sayukyani apaan la yujzi'u apa yang tak ora sah apa aqallu apa paling setitik min qadrin nasiyati saking kadar ubun-ubun. Dia naon ya? Ubun-ubun kan anasiyah. Terus wahya lan hale utawi an-nasiyah qadrun nasiyah iku ma bainan naz'atain iku antarane ya iya naon ya iya nah di luhurna sautik mah Tidak kawan. hah iya nah pinggir dahi teh lah pinggir dahi jadi muter antara dua bagian pinggir dahi gitu. Liannahu karena teman sudune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsai ko orang usap sapa Kanjeng Nabi aqalla kelawan luwih titik minha tinimbang qadron nasiyah. Bahwa lan hal utai qadron nasiyah iku riwayatun iku riwayah an Abi Hanifah saking Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wal masyhur lan utai pendapat kang masyhur anhu saking Abu Hanifah iku wujubu mashir rubai iku wajib ngusap seperempat titik. Wa khamisalan utai kang kaping 5 ni furud iku ghuslu rijlaihi iku basuh sikil lorone man bikulli ka'bin kelawan saben-saben polok min kulli rijlin saking saben-saben sikilil ayati krono ayat wa arjulakum ilal ka'bain aw masha khuffaihima utawa masuh musab khuf muzah lorone rijlain bi syurutih kalan pura-pura syarate masah wajibu lan wajib apa ghuslu batini suqabin apa basuh jerone piro-piro bolongan lubang wasyakin lan retakan-retakan far'un lau balagot lamun temuka apa syaukatun apa duri birijlihi ing dalam sikeleman wadhahar lang pertelo apa ba'dua sebagian syaukah wajib mengka wajib apa qaluha apa nyebut syaukah wa ghuslu mahaliha lan basuh bagi panggonan syaukah li'annahu karena temen setuhune karena temen setuhune mahalluha ya mahalluha iku soro dadi apa mahal iku fi hukmi zahir iku tetap ing dalam hukum zahir fa in istatarat kulluha mongko nalikane dadi katutup kulluha yaskabe syaukah sorot mongko dadi apa syaukah iku fi hukmil batini iku tetap ing dalam hukum batin fa yasihu mongko sah apa wudu'uhu wudune man walau tanaffato lan lamun tanaffato dadi nanahan apa mahal tadi fi rijlin ing dalam apa mahalu syaukah fi rijlin ing dalam sikil au ghairihi utawa saliyane sikil lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batinihi apa basuh batin atau bagian jerone panggonan malam yatasyaqqaq selagine ora dadi pecah apa ma fa in tasyaqqaqa mongko lamun dadi pecah apa ma wajib mongko wajib apa ghuslu batinihi apa basuh bagian jerone malam yartatik selagi ini ora jadi daging apa tambihun wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.